petilasan atau pertapaan Raden Said atau Sunan Kalijaga ya, yang berlokasi di Soko Tuban ini ya, Manilo, perbatasan Bojonegoro ya. Like dan subscribe di YouTube channelnya Iwan Ardes banyak-banyaknya. Terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua saudara se-Nusantara. Belusuan saya kali ini berada di wilayah Tuban, perbatasan Bojonegoro ya. Di sini ada sebuah jejak-jejak peninggalan era kuno ya, atau jejak-jejak petilasan dari Prabu Said atau Sunan Kalijaga ya, yang katanya di sini tuh pertapaan Sunan Kalijaga ya, di wilayah Tuban perbatasan Bojonegoro ya. Ini jalan menuju ke lokasi yang di tengah-tengah perkampungan warga. Ini ada jalan setapak ya, atau jalan menuju ke pertapaan atau petilasan Sunan Kalijaga ya. Nah, yang diyakini di sini itu pada masyarakat adalah sebuah pertapaan atau petilasan ya, Sunan Kalijaga ya. Lokasi di sini tuh cukup gampang dicari ya, dan mudah dijangkau ya. Berdekatan dengan pemukiman warga ya, yang di sini tuh masih diuri-uri warga atau disakralkan oleh masyarakat sini ya. Nah, di depan sana itu adalah pohon kepo yang sudah tua sekali ya, yang menjulur ke atas ya, dan sangat tua sekali di sana ini. Pohon keponya ini yang saya lihat tadi itu sudah berlubang ya, dari mana akarnya sudah berlubang ya, dan mungkin di tempat-tempat sakral atau tempat-tempat yang diyakini sebuah pertapaan atau petilasan itu tidak jauh dan tidak luput dari pohon kepo ya, karena melambangkan kesakralan. Atau mungkin di tempat ini tuh sebuah pertapaan wali ya, pada zaman dahulu ya. Di depannya itu ada sebuah masjid atau musola kecil ya. Pertapaan Raden Said atau Sunan Kalijaga ya. Di depan, di sampingnya itu warung, dan di tengah-tengah pemukiman warga ya. Mungkin di sini itu sudah ratusan tahun ya. Sebuah pertapaan Raden Said atau istilahnya Sunan Kalijaga ya. Nah, di depan itu sebuah musola kecil ya, yang berdekatan dengan pertapaan Sunan Kalijaga ya. Ada dua pohon kepo sama pohon kesambi Ya, kalau memang tempat-tempat sakral gini tuh tidak jauh ya dari sebuah pohon kepo ya, pohon kepo yang besar ini ya. Mungkin ya, mungkin
saudara, bisa menjelaskan ya sedikit tentang pertapaan Raden Said atau Sunan Kalijaga itu gimana? Kalau sejarah persisnya itu saya juga tidak tahu Mas ya, ini ada sepotong saja. Kalau tempat ini dulunya memang tempat Raden Said yang dikenal sebagai Sunan Kalijogo itu dulu riwayatnya bertemu dengan Kanjeng Sunan Bonang itu di tempat ini. Nah, sekaligus di tempat inilah Raden Said menjadi murid Kanjeng Sunan Bonang. Nah, ceritanya kita sudah tahu seperti ditoprak. Setelah Raden Said itu katakanlah malu dengan Kanjeng Sunan Bonang, akhirnya memutuskan untuk menjadi muridnya Kanjeng Sunan Bonang. Namun pada saat itu Kanjeng Sunan Bonang sedang perjalanan menuju ke tanah Jawa Kidul Kulon untuk siar agama, mendapat amanah dari Kanjeng Syah Maulana Malik Ibrahim. Nah, untuk menguji kesetiaan, ketulusan, keseriusan Kanjeng Sunan Kalijogo pada saat itu disuruh menunggu di sini, disuruh menjaga tongkat, lalu Sunan Bonang itu ke pesisir Jawa Kidul Kulon, disuruh menunggu sampai entah berbulan-bulan atau bertahun-tahun hingga Kanjeng Sunan Kalijogo itu berlumut-lumut gitu ya. Terus setelah mungkin sekitar 1 tahun lah ya itu ya, Kanjeng Sunan Bonang kembali ke tempat ini menghampiri Kanjeng Sunan Kalijogo, saat itu namanya Raden Said. Nah, setelah itu di apa ya, katakanlah kalau sekarang itu semacam dinobatkan apa gimana ya, dibaiat ya, katakanlah gitu ya, kita meminjam kata dibaiat, dijadikan sebagai anggota Wali Songo, sebagai wali yang ke-9. Nah, itu tadi ada desa apa itu tadi? Desa Ndepes. Kosakata Ndepes itu dari bahasa Jawa. Toponim, Mas. Itu dulu gini, waktu Sunan Bonang lewat, Kanjeng Sunan Kalijogo itu intip-intip, inceng-inceng sambil dipepes, itu bang sepi. cek dipepes. Dipepes itu Akhirnya, melihat siapa? Gimana? Melihat siapa? Melihat Sunan Bonang jalan dari jauh, dia kan ngintip sambil apa ya, dipepes gitu kalau jauh gitu. Mepet pohon gitu ya? Ya, sambil ngumpet-ngumpet. Ngumpet singitan gitu. Iya. Ini ada dari sini ya? Oh, di sini nggak ada Mas, di sini itu terbuka. Selagi kita itu kesini niat yang standar yang baik, nggak ada di sini, nggak ada. Tapi kalau melihat langsung boleh ya? Oh boleh Mas. Ini masuk wilayahnya mana? Wilayah Kecamatan Suko, Desa Menilo, Kabupaten Tuban, perbatasan Bojonegoro. Berarti ini masih Tuban ya? Tuban, betul, wilayah Tuban. Tuban Selatan, perbatasan Bojonegoro. Jadi Kidule Bengawan Bojonegoro, Lore Bengawan itu Tuban. Ya sampun ngoten mawon Mas, ya, yang bisa saya jelaskan. Bisa langsung boleh ya lihat sekeliling ya? Oh, insyaallah boleh Mas. Itu tadi penjelasan dari teman kita yang mungkin dapat informasi ya, yang pernah datang ke sini. Jadi kita melihat langsung ke lokasi atau pertapaan Raden Said ya. Di belakang pohon besar ya, pohon kepo ini ya. Dan siapapun boleh ke sini ya untuk melihat dan mungkin niatannya untuk ke sini atau apa, jadi ya bisa ke sini ya. Assalamualaikum, salam ya. Ini masih dikasih batas kan, dikunci ya. Mungkin di sini tuh ada sebuah juru kunci yang membersihkan tempat ini ya. Jadi untuk saat ini tadi tidak ada juru kuncinya ya. Ya, di belakang, di sampingnya ini juga ada sebuah pohon yang sangat besar sekali. Di belakang pertapaan Raden Said atau istilahnya itu Sunan Kalijaga sini ya. Nah seperti ini, pohon kepunnya sangat tua sekali dan mungkin usianya sudah ribuan tahun ya. Yang di belakang, di samping pertapaan Raden Said atau Sunan Kalijaga ya. Assalamualaikum. Nah ini, nah seperti ini. Ini tidak terlihat ya. Jadi di sini tempat petilasan atau pertapaan Raden Said
atau Sunan Kalijaga ya, yang berlokasi di Soko Tuban ini ya, Manilo, perbatasan Bojonegoro ya, dan sekelilingnya ini dan Mas Dokas Dupa atau Dupa untuk mungkin orang warga atau orang-orang yang datang sini untuk ritual, tujuan mereka itu berbeda-beda ya. Mungkin meminta keberkahan atau apa di Sunan Kalijaga ini, karena Sunan Kalijaga ini diyakini adalah masih berhubungan dengan Wali 9 ya. Nah, Wali 9, dan pertapaannya pun seperti ini ya. Ini dikunci ya, karena dikunci, jadi ya enggak semua orang bisa masuk sini ya. Ini dikunci. Nah, di sampingnya juga sebuah ini pohon kepunya yang sangat besar sekali. Nah, ini masih kita melihat, tapi ini dikunci ya. Assalamualaikum. Oh, ini seperti ini ya. Di dalamnya itu ada sebuah batu-batu untuk ritualnya ya. Dan sudah diberi alas keramik yang baru mungkin di sini ya, untuk berdoa atau ritual apa di sini ya. Nah, dikunci Mas, jadi nggak bisa masuk ya. Nah, mungkin juru kuncinya tidak ada tadi ya, itu cuma kita melihat dari atas ini saja ya. Nah, Ini lokasinya ya. pertapaan Raden Said atau istilah Sunan Kalijaga ya, yang diyakini warga di sini tuh sebuah wali, masih berhubungan dengan Wali 9 ya. Cukup sekian review saya di petilasan atau pertapaan Raden Said yang berada di Soko Tuban ya, atau Sunan Kalijaga, Wali 9 ya, Wali Ulo ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.